Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari Offering C NI NIM 210751609705. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunitas dan kearifan lokal. Komunitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu community, yang mempunyai arti adalah masyarakat setempat yang berada pada wilayah yang sama. Kearifan lokal merupakan kekayaan dari budaya lokal setempat yang yang mengandung kebijakan atau aturan pegangan hidup, mengakomodasi kebijakan dan kearifan lokal. Komunitas. Pengertian komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme dan saling berbagi lingkungan. Pada umumnya, anggota suatu komunitas mempunyai keterkaitan yang sama. Komunitas dapat ditandai dengan para anggotanya yang memiliki ikatan perasaan yang kuat antara sesamanya. Pemberdayaan komunitas merupakan sebuah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatannya supaya dapat memperbaiki situasi dan memperbaiki diri sendiri. Pemberdayaan komunitas mempunyai suatu pendekatan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Suatu komunitas bebas memenuhi kebutuhannya sendiri, baik dalam bentuk pendidikan, pendapat, perbaikan lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua menyangkut sumber-sumber produktif. Sehingga suatu komunitas mempunyai kemampuan memperoleh barang dan jasa untuk mendukung kehidupan mereka. Poin ketiga adalah ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang nantinya akan mempengaruhi mereka. Sekarang akan dilanjutkan dengan faktor-faktor penguatan ikatan komunitas. Yang pertama, memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. Yang kedua, antar individu dapat saling memberi motivasi dan semangat. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok baik di bidang ekonomi maupun sosial. Yang kelima adalah penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Yang keenam, proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. Berarti demokratis ini adalah terbuka, tidak tertutup, sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunitas. Komunitas dalam masyarakat mempunyai jenis yang beraneka ragam bentuknya. Misalnya adalah komunitas adat seperti suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, suku Tengger, dan masih banyak lagi yang ada di Indonesia ini.
Karena Indonesia sendiri itu mempunyai banyak sekali suku bangsa. Suku bangsa Indonesia ini beragam, kaya Indonesia ini. Bukan negara homogen, tetapi negara heterogen. Yang kedua adalah komunitas lokal, yaitu seperti kota tertentu, di sekitaran pabrik, kantor desa. Dan yang ketiga adalah komunitas berdasarkan minat, seperti komunitas pencinta lingkungan, komunitas sepak bola, komunitas pencinta sholawat, dan komunitas rock, komunitas pencinta dangdut, dan masih banyak lagi yang berdasarkan pada minat ataupun selera. Unsur-unsur komunitas. Sifat ketergantungan pada setiap anggota komunitas menimbulkan perasaan saling menjaga nama baik dari keberadaan komunitas mereka dan saling melindungi. Menurut Surjono Sukanto, unsur-unsur perasaan pada setiap anggota komunitas sebagai berikut. 1. Yaitu adalah seperasaan. Kedua, saling memerlukan. Yang ketiga, sepenanggungan. Kearifan lokal merupakan cerminan budaya bangsa. Yang pertama adalah kearifan lokal merupakan kekayaan dari budaya lokal setempat yang mengandung kebijakan, pegangan hidup, pengakomodasi kebijakan, dan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau tingkah laku masyarakat lokal yang berguna untuk menata atau mengatur bagaimana seseorang akan bertingkah laku pada lingkungan tempat dia tinggal. Kearifan lokal tidak hanya menjelaskan tentang etika yang harus dilakukan oleh setiap individu, tetapi kearifan lokal juga mengandung tentang tingkah laku, norma, dan tindakan yang sesuai di masyarakat. Jika seseorang tidak bisa selaras dengan masyarakat di lingkungannya, maka dia akan dianggap gagal menjadi anggota masyarakat tersebut. Maka dari itu adalah adanya sosialisasi itu penting untuk mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai di setiap individu masyarakat biar selaras. Yang ketiga, menurut Robert Sibari, kearifan lokal adalah suatu pengetahuan dan kebijaksanaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang berdasarkan nilai-nilai luhur, tradisi, budaya untuk menganut tatanan hidup masyarakat. Jika ingin fokus terhadap nilai budaya, maka kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai nilai budaya masyarakat lokal yang bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana. Sebagai generasi penerus, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di masyarakat dengan cara mempelajari dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Ruang lingkup kearifan lokal. Kearifan lokal mempunyai 6 dimensi, yaitu solidaritas kelompok lokal, mekanisme pengembalian keputusan lokal, sumber daya alam lokal, keterampilan lokal, nilai lokal, dan pengetahuan lokal. Kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Kearifan lokal harus diperkuat saat arus globalisasi mulai gencar menyebar ke seluruh dunia, supaya dapat digunakan sebagai pendekatan pembangunan bagi masyarakat yang berorientasikan pada kelestarian lingkungan. Jadi, jagalah kearifan lokal, cintailah kearifan lokal, jangan mudah terpengaruh dengan kearifan budaya luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.